dilihat apakah ada tangan seperti berdoa, dan dinilai apakah ada tangan seperti cakar monyet. Selanjutnya dilihat juga adakah perbedaan warna kulit atau tidak antara tangan yang deksa dan tangan yang sinistra. Selanjutnya saya melakukan palpasi untuk menilai apakah ada nyeri tekan, terus apakah ada edem atau tidak. Selanjutnya saya menilai gerakan. Bapak bisa gerakin tangannya, Pak? Oh ya, dinilai apakah tangan dapat tergerak bebas, apakah terdapat gerakan yang terbatas, dan apakah tidak terdapat gerakan. Selanjutnya untuk kekuatan, Bapak bisa tangan sini, Pak. Untuk derajat 0, pasien tidak bisa berkontraksi apapun. Untuk derajat 1, pasien hanya bisa berkontraksi tapi tidak bisa menggeserkan tangannya. Untuk derajat 2, pasien hanya bisa menggeserkan tangannya. Oke, Pak. Untuk derajat 4, pasien bisa mengangkat tangan, tetapi langsung jatuh, Pak. Ya. Untuk derajat 4, pasien bisa mengangkat tangannya, tetapi tetapi ketika diberi tahanan sedang, dia langsung jatuh. Untuk derajat 5, pasien bisa mengangkat tangannya, angkat, Pak. Ya, angkat. Dan bisa diberi tahanan penuh dan tidak jatuh. Selanjutnya saya menilai klonus. Bapak, iya. Jangan ditahan, Pak, jangan ditahan. Santai. Ya. Normalnya langsung terjatuh untuk tonusnya. Selanjutnya menilai trofi antara tangan deksa sinistra. Dinilai apakah ada perbedaan otot. Apakah ada perbedaan asimetris antara otot kanan dan kiri karena pengecilan otot. Selanjutnya untuk menilai ekstremitas bawah. Ekstremitas bawah dinilai juga inspeksi. Yang pertama dinilai apakah ada claw foot, apakah ada drop foot, kaki seperti mencakar tanah. Saya dinilai juga apakah ada perbedaan warna kulit antara deksa dan sinistra. Saya dinilai juga selanjutnya dinilai juga untuk saya melakukan palpasi dinilai apakah ada nyeri tekan, apakah ada edem. Nyeri, Pak? Tidak ya. Saya melakukan gerakan. Untuk gerakan Bapak bisa gerakin, Pak, kakinya, Pak. Oh ya, untuk gerakan dapat tergerak bebas normal. Selanjutnya melakukan menilai kekuatan. Bapak bisa tiduran, Pak. Ya, yang pertama melakukan untuk abduksi. Selanjutnya Bapak bisa kakinya di pelantang fleksi, dorsofleksi, dan fleksi ekstensi. Oke, Bapak bisa duduk kembali, Pak. Setelah melakukan kekuatan, saya melakukan untuk tonus otot. Tonus normalnya langsung terjatuh. Selanjutnya menilai atrofi, dinilai apakah ada perbedaan otot antara kanan kiri karena perbedaan ukuran otot. Selanjutnya saya melakukan refleks fisiologis. Yang pertama ada ekstremitas atas. Ekstremitas atas dilakukan dengan cara tangan pasien sedikit dipleksikan dan diketukkan pada ibu jari yang sudah diletakkan pada tendon aksiles. Ya, normalnya nanti akan terjadi fleksi lengan bawah. Selanjutnya saya melakukan untuk refleks tricep. Refleks tricep dilakukan dengan cara tangan pasien sedikit dipleksikan, terus nanti diketukkan pada, saya mengetuk pada di belakang siku. Nanti pasien refleksnya akan ekstensi lengan bawah. Oke. Selanjutnya untuk ekstremitas bawah yang pertama ada refleks patella. Refleks patella yaitu bisa dengan cara kaki pasien menggantung. Selanjutnya nanti diketukkan pada os patella, nanti akan menimbulkan refleks ekstensi dari tungkai bawah. Oke. Selanjutnya untuk refleks Achilles. Refleks Achilles Bapak bisa tiduran, Pak. Untuk refleks Achilles dilakukan dengan cara kaki pasien difleksikan pada sendi lutut dan sedikit didorsofleksikan. Lalu seperti ini, Pak. Lalu diketukkan
Normalnya nanti akan menimbulkan refleks plantar fleksi. Selanjutnya nanti saya melakukan untuk pronus patella. Pronus patella dilakukan dengan cara saya memegang os patella dan nanti akan didorong ke distal. Nanti akan menimbulkan peregangan dari otot quadriceps femoris. Selanjutnya saya melakukan untuk pronus kaki. Pronus kaki dilakukan dengan cara kaki pasien didorsofleksikan maksimal. Nanti akan menimbulkan pemendekan dari betis. Selanjutnya Bapak bisa duduk kembali, Pak. Selanjutnya saya akan melakukan efek patologis dari ekstremitas atas. Efek patologis dari ekstremitas atas yang pertama ada namanya refleks Homan. Refleks Homan dilakukan dengan cara tangan kiri saya memegang ini dan tangan kanan saya untuk meletakkan pada jari tengah penderita. Nanti refleksnya ibu jari dan jari-jari lainnya akan mengalami refleksi. Selanjutnya ada refleks refleks Homan, ada refleks Tromp. Nah, refleks Tromp dilakukan dengan cara menggoreskan pada jari tengah. Nanti akan refleksnya akan timbul ibu jari, maka jari-jari lainnya akan memfleksikan diri. Selanjutnya untuk ekstremitas bawah, Bapak bisa tiduran, Pak. Untuk ekstremitas bawah nanti yang pertama ada refleks Babinski. Refleks Babinski nanti saya akan menggoreskan pada bagian lateral. Nanti pasien akan mereflekskan dari dorsofleksi dari ibu jari dan abduksi jari-jari lainnya. Oke. Selanjutnya ada refleks cadok. Refleks cadok dilakukan dengan cara saya menggoreskan pada malleus externa. Nanti akan timbul refleks dorsofleksi dari ibu jari dan abduksi dari jari-jari lainnya. Ya, sudah selesai, Pak.